Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Sipolitano. Saya dari program studi Administrasi Kesehatan, Fakultas Institut Sains dan Kependidikan, mata kuliah Biomedik. Ya baik di sini saya akan membahas materi yang berjudul tentang sistem saraf. Materi tentang sistem saraf dan gangguannya. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang mengontrol semua fungsi tubuh, dari gerakan dan sensasi hingga pikiran dan emosi. Nah, sistem saraf ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak mengendalikan fungsi mental dan fisik, sedangkan sumsum tulang belakang mengirimkan sinyal antara otak dan tubuh. Sistem saraf tepi. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan jaringan saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat ke seluruh tubuh. Terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sistem saraf otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama ada otak. Otak merupakan organ paling kompleks dalam tubuh, mengendalikan pemikiran, perilaku, emosi, dan gerakan. Yang berikut ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai jalur komunikasi antara otak dan tubuh, mengirimkan dan menerima sinyal. Nah, sekarang saya akan membahas sistem saraf dan gangguan pada umumnya. Nah, gangguan sistem saraf umum yang pertama ada stroke. Terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terputus, menyebabkan kerusakan otak. Yang berikut ada epilepsi. Epilepsi gangguan otak yang menyebabkan kejang yang berulang. Kejang disebabkan oleh aktivitas listrik yang abnormal di otak. Yang ketiga ada penyakit Alzheimer. Penyakit neurodegeneratif yang progresif yang merusak sel-sel otak, menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Yang keempat ada Parkinson. Parkinson, gangguan gerakan yang disebabkan oleh kerusakan sel-sel penghasil dopamin di otak, menyebabkan tremor, kekakuan, dan masalah gerakan lainnya. Jadi, berikut penyebab dan gejala gangguan sistem saraf. Yang pertama, genetika. Genetika beberapa gangguan saraf diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera. Cedera kepala, trauma, tulang belakang, dan stroke dapat menyebabkan kerusakan otak. Yang ketiga ada infeksi. Infeksi dapat disebabkan kerusakan saraf seperti meningitis dan ensefalitis. Yang keempat, gaya hidup. Gaya hidup, merokok, kurang tidur, dan diet buruk dapat meningkatkan risiko gangguan saraf. Berikut ada pendekatan diagnosis dan perawatan. Ini adalah cara perawatan. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Dokter memeriksa kondisi fisik pasien, termasuk kekuatan otot, refleks, dan keseimbangan. Yang kedua, pemeriksaan neurologis. Dokter mengevaluasi fungsi kognitif, memori, bahasa, dan kemampuan motorik. Yang ketiga, pemeriksaan pencitraan. Pemindahan atau digunakan untuk menghasilkan gambar otak dan sumsum tulang belakang. Yang keempat, perawatan. Pendekatan perawatan bervariasi tergantung pada jenis gangguan saraf dan dapat meliputi obat-obatan, terapi, dan pembedahan. Yang berikut, pentingnya mempertahankan kesehatan sistem saraf. Yang pertama, diet sehat.
Makanan kaya buah, sayuran, dan protein dapat mendukung kesehatan otak. Yang kedua, olahraga teratur. Olahraga teratur meningkatkan aliran darah ke otak, meningkatkan fungsi kognitif. Tidur yang cukup. Tidur membantu otak pulih dan berfungsi dengan baik. Menghindari rokok. Merokok merusak pembuluh darah otak, meningkatkan risiko gangguan saraf. Yang kelima, pengelolaan stres. Stres kronis dapat merusak otak. Penting untuk mengelola stres. Sekian materi dari saya yang saya paparkan tadi. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf dan terima kasih.